Di video ini gue bakal share hal yang sangat-sangat berbahaya bro, tentang perselingkuhan dan pengkhianatan. Tujuannya bukan biar lo jadi cowok yang hobi selingkuh atau yang rebutin cewek orang, tapi biar lo paham realita dunia. Karena ini yang beneran terjadi dan gimana lo bisa melindungi diri lo dan pasangan dari perselingkuhan. Jadi pastikan lo simak videonya sampai habis, biar dapat ilmunya secara utuh. Oh ya, hal ini gue formulasikan dari pengalaman gue ngeliat fenomena perselingkuhan saat gue kuliah S2 psikologi dan kebetulan dapat akses ke kasus-kasus yang hubungannya sama konseling pernikahan. Tips ini juga gue ambil dari ebook terbaru gue, Sang Pemenang. Ebook tentang gimana memastikan lo jadi pria pemenang, bukan pria pecundang. Oke, kita lihat dari sudut pandang ceweknya dulu ya bro. Tanda paling kuat kalau seorang cewek bisa diajak selingkuh dari pasangannya adalah saat dia sering banget ngomongin kejelekan pasangannya ke orang lain, apalagi ngomonginnya ke cowok lain. Jadi, kalau ada cewek yang cerita ke lo tentang kejelekan-kejelekan pasangannya, ini udah indikasi alam bawah sadar si cewek kalau sebenarnya dia pengen dan bisa diajak selingkuh sama lo. Kenapa bisa gitu? Karena ini nunjukin si cewek udah gak punya lagi rasa hormat sama pasangannya. Dan ketika rasa hormat udah gak ada, dia otomatis gak takut lagi buat selingkuh. Nah, sekarang dari sudut pandang cowoknya. Dari sudut pandang cowok-cowok buaya yang berhasil bikin cewek selingkuh sama dia, apa yang dilakuin bro? Dia akan ngeliat apa yang gak didapatkan si cewek di rumahnya, baik di rumah saat dia masih kecil, atau di rumah tempat dia tinggal sama suaminya. Contohnya, waktu kecil, si cewek nggak punya figur ayah yang baik. Terus kebetulan, pasangannya juga cowok yang nggak dewasa. Kalau lo bisa bersikap dewasa, ngayomi, mendidik cewek tadi, lo bakal gampang banget merebut cewek tadi ke pelukan lo. Contoh lagi, misal si cewek sejak kecil dianggap sebagai putri, selalu dimanjakan. Pasangannya sekarang juga memperlakukan dia seolah-olah selalu benar. Kalau lo bisa bersikap tegas, berani kasih nasihat, negur kesalahan dia, si cewek justru akan kagum banget dan tinggal nunggu waktu jatuh ke pelukan lo. Kenapa bisa gitu? Ini ada hubungannya sama emosi sama perasaan. Wanita akan selalu takut sama hal yang bikin dia merasakan sensasi berbeda. Merasakan hal yang sebelumnya nggak pernah dia rasakan. Jadi, kalau lo udah lihat tanda-tanda cewek sering ngeluh, ngejelek-jelekin pasangannya, terus lo bisa bikin dia ngerasain hal yang nggak pernah dia rasain di rumah, dijamin gampang banget bro, bikin dia ninggalin pasangannya buat lo. Serem ya? Terus ini bagian yang paling penting. Gimana caranya lo mencegah pasangan lo selingkuh? Pertama, pastikan lo ngerti latar belakang dia di keluarganya. Secara emosional, lo harus bisa kasih dia hal yang gak didapat dari keluarganya. Simpelnya, ambil kebaikan sosok ayahnya dan lengkapi kekurangan yang dipunya sang ayah. Misal bapak si cewek perhatian banget ke dia, tapi kurang tegas. Nah, lo harus bisa mempertahankan sifat baiknya, plus tambah keberanian buat bersikap tegas ke cewek lo. Kedua, ini lebih penting dari poin pertama. Pastikan si cewek hormat sama lo bro. Rasa cinta nggak bisa mencegah perselingkuhan, tapi rasa hormat ke pasangan adalah tembok terkuat yang bisa mencegah pengkhianatan. Jadilah seorang pria yang dihormati oleh pasangan lo. Gak cuma buat mempertahankan pasangan, rasa hormat juga merupakan pintu masuk awal wanita agar mau menjalin hubungan serius sama lo. Cowok yang gak bisa menjaga rasa hormat dari pasangannya, cepat atau lambat akan ditinggalkan dan dicampakkan. Menyedihkan ya bro, tapi ini fakta dunia bro. Di dunia ini akan selalu ada pria-pria pecundang yang takluk, kalah, kehilangan segala-galanya dari para pria pemenang. Nah, tugas gue di sini adalah memastikan gimana lo semua, saudara-saudara seperjuangan gue, jadi pria pemenang yang bukan sekedar menang, tapi menang secara terhormat. Gue akan share 4 buku terlarang buat cowok bro. Kenapa terlarang? Karena di dalamnya banyak ilmu-ilmu berguna tapi agak ekstrim, agak radikal. Bakal mengubah pandangan lo tentang kehidupan sampai 180 derajat. Dan agak sedikit bahaya, karena kalau lo belum kuat mental saat baca buku-buku ini, lo bisa jadi orang jahat bro. Jadi saran gue, kalau lo mau baca buku ini, gue minta tolong banget. Sebelumnya, lo harus punya panduan moral yang kuat tentang baik buruk yang lo yakini. Harus beneran bisa misahin mana yang baik dan mana yang jahat. Tujuan utama lo baca buku ini juga bukan buat manfaatin orang lain, tapi buat memahami trik-trik jahat dan kotor dalam kehidupan yang memang terjadi biar lo nggak jadi korban. Pertama, Thick Face Black Heart karya Chin Ning Chu. Terjemahannya, muka tebal hati hitam. Sebelum keluar rumah dan merantau ke India, secara pribadi, bapak gua nyuruh gua untuk namatin buku ini. Isinya tentang seni negosiasi, seni bisnis yang banyak dipakai oleh orang-orang Tionghoa, yang bikin orang-orang keturunan Tionghoa di seluruh dunia sukses jadi pebisnis. Dan rahasia di buku ini, cara bisnisnya gak semua manis, indah, dan baik bro. Kadang, lo harus punya muka tebal, bahkan hati yang hitam dan jahat buat bikin suatu bisnis jadi sukses atau buat mencapai tujuan. Ada banyak cara-cara curang, intrik, bahkan tipu muslihat yang dipakai, dan gua jamin cara-caranya bisa mengubah pandangan hidup lo secara drastis. Kedua, The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Ini buku tentang cara jadi cowok yang punya kekuatan.
bisa memanipulasi, mengontrol, bahkan mengendalikan orang lain. Saking manipulatifnya, buku ini dilarang dibaca sama tahanan di Amerika Serikat karena dikhawatirkan bisa bikin kerusuhan kalau ilmu-ilmunya diterapkan. Semua hal, mulai dari memanipulasi kawan, musuh, atasan, bawahan, sampai orang terdekat, dibahas dengan detail di buku ini. Tujuannya satu, biar lo punya power, punya kuasa atas orang lain. Ketiga, Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Ini sebenarnya nggak terlalu terlarang dibandingkan buku lain di daftar ini. Udah cukup mainstream, tapi buat anak muda yang pengen paham tentang keuangan dan kekayaan, wajib banget baca buku ini. Karena buku ini bakal mengubah pola pikir kita tentang harta, uang, dan kekayaan, mengubah pola pikir kita tentang aset dan investasi, plus mengubah juga sedikit tentang konspirasi orang-orang kaya di dunia untuk bikin orang-orang miskin selamanya miskin. Baca ini, lo akan lihat cara pandang yang beda banget tentang jadi kaya. Keempat, ini tentang relationship dan hubungannya sama wanita. The Rational Male karya Rollo Tomassi dan The Way of the Superior Man karya David Deida. Gak cuma tentang cara jadi cowok maskulin, dua buku ini juga mengungkapkan cara-cara gimana lo sebagai cowok harus bersikap di depan wanita, saat lagi naksir, saat jatuh cinta, dalam pernikahan, dan lain-lain. Intinya, beda banget sama yang selama ini kita percaya, yang selama ini ditanamkan sama mainstream media. Di buku ini gak ada istilah, kalau lo suka cewek, lo wajib kasih dia bunga, bikin dia ngerasa spesial, kasih puji-pujian ke dia. Justru, di buku ini dibongkar tentang kebohongan dan kejahatan wanita dalam sebuah hubungan. Seberapa manipulatifnya cewek ke cowok menurut sains dan biologi. Plus cara-cara yang beberapa diantaranya cukup toksik buat bikin cewek jatuh cinta. Kalau belum kuat mental bacanya, hati-hati bro. Lebih baik dihindari dulu, karena buku ini bisa bikin lo jadi incel, jadi pembenci wanita. Atau jadi cowok jahat yang cuma bisa memanfaatkan cewek. Nah, kedepannya gue akan coba rangkum ilmu-ilmu yang gue baca dari buku ini, plus sedikit gue filter, gue sesuaikan dengan norma dan budaya di Indonesia. Biar kalau dibaca anak-anak muda yang masih polos dan naif, gak bikin mereka jadi jahat, penuh kebencian, dan manipulatif. Ini adalah manipulasi psikologi gelap buat bikin lo kelihatan powerful dan jenius. Seolah-olah lo punya bakat alami yang gak dimiliki orang lain. Caranya gampang banget bro. Mulai sekarang, jangan pernah tunjukin proses kerja keras lo. Sembunyikan semua keringat, darah, dan air mata lo. Contoh, misalnya, lo mau presentasi penting. Lo latihan gila-gilaan, lo riset berhari-hari, lo nggak tidur 2 malam buat nyiapin materi. Cara yang salah. Pas hari H, lo ngeluh ke temen lo, gila bro, gue begadang 2 malam nih nyiapin ini. Pusing banget. Cara yang benar. Pas hari H, lo datang dengan santai. Lo bawain presentasi, itu dengan mulus, seolah itu hal paling gampang di dunia. Nanti, pas ada yang muji, bro gila, presentasi lo tadi keren banget. Kok bisa kepikiran ide kayak gitu? Jangan jawab, wah makasih, gue risetnya lama banget. Lo jawab aja sambil senyum santai, oh ya, biasa aja bro, kebetulan aja kepikiran tadi malam. Selesai. Penjelasannya gimana? Ini adalah inti dari hukum ke-30 dari buku Legend Robert Greene, 48 Hukum Kekuasaan. Robert Greene bilang, kalau lo nunjukin kerja keras lo, orang lain akan melihat lo sebagai manusia biasa. Mereka akan mikir, oh wajar dia bisa, kan dia kerja keras. Gue juga bisa kalau gue mau. Lo jadi gak istimewa di mata mereka. Tapi, kalau lo sembunyikan semua prosesnya, dan lo tiba-tiba muncul dengan hasil yang spektakuler, orang gak akan tahu susahnya kayak apa. Pikiran mereka akan otomatis menyimpulkan, gila, dia bisa ngelakuin itu segampang ngebalik telapak tangan. Dia pasti jenius. Atau, dia emang punya bakat alami. Ini yang bikin orang segan. Ini yang bikin mereka kagum. Mereka jadi ngerasa, lo itu levelnya di atas mereka. Mereka nggak bisa meniru bakat lo. Lo jadi kelihatan effortless, kuat, dan penuh misteri. Orang nggak akan berani main-main sama lo. Karena mereka nggak tahu seberapa besar kekuatan lo yang sebenarnya. Lo nggak lagi dilihat sebagai pekerja keras. Lo dilihat sebagai seorang master. Selamat mencoba, bro. Dapetin cewek itu ternyata gampang. Setuju nggak, bro? Gue ngomong ini nggak sekedar ngomong, tapi setelah menjalankan channel Pria 100% ini, gue banyak denger ribuan cerita sukses dari saudara-saudara seperjuangan kita, subscriber dan penonton channel ini. Mungkin salah satunya adalah lo, yang berhasil mendapatkan wanita impian mereka. Oke, gue ceritain kisah yang menurut gue paling menarik ya. Dari saudara kita, sebut saja namanya Bro Bayu. Bro Bayu ini mungkin kayak banyak dari lo, ngerasa sebagai cowok introvert yang cupu, boro-boro cewek. Ngobrol sama teman aja susah, temennya cuma di dunia maya, waktu main game online. Suatu hari, dia denger tuh,
cerita temannya yang baru jadian sama cewek. Bro Bayu pengen juga dong rasain dicintai sama wanita. Akhirnya, inisiatiflah dia buat search YouTube cara mendapatkan wanita. Setelah nonton banyak video, akhirnya dia nemu satu kesimpulan yang sama. Olahraga, bagusin badan, nge-gym biar rasa percaya diri naik. Jalan setengah tahun, badannya udah mulai bagus, tapi kok belum dapet cewek ya? Akhirnya dia sadar, dia harus mulai belajar komunikasi. Dia tambahin deh belajarnya, dari yang tadi dia nonton YouTube, sekarang jadi mulai baca buku-buku bagus tentang jadi cowok keren. Kayak The Rational Male karya Rollo Tomassi, The Way of Superior Man karya David Deida, atau The Art of Seduction karya Robert Greene, sama Ibu Rahasia Wanita pria 100%. Awalnya takut-takut, akhirnya Bro Bayu memberanikan diri ngobrol. Dari ngobrol sama mbak-mbak yang jualan es di depan gym, terus ngobrol sama resepsionis, sampai akhirnya memberanikan diri nanya ke cewek yang dia suka. Masih berapa set lagi ya lo pakai alat ini? Si cewek bilang masih 2 set lagi nih. Baru dengar jawaban gitu aja, Bro Bayu udah seneng banget, udah ngerasa ada progres. Terus next time dia coba lagi nanya, lo sukanya latihan apa? Dijawab sama si cewek, latihan kaki. Pas kebetulan, Bro Bayu juga suka latihan squat. Akhirnya sharing-sharing lah mereka tentang hal ini. Ya nggak selalu bagus interaksinya, kadang aneh, kadang awkward, kadang malah cringe. Tapi karena Bro Bayu tetap maju dan gak nyerah, akhirnya si cewek suka. Mereka akhirnya jalan, jadian sampai pacaran. Cuma saya gak bertahan lama karena putus. Ya udah, Bro Bayu move on, lanjut lagi dengan hidupnya. Cari cewek lagi, dapat, sayang putus lagi. Setelah beberapa cewek dan beberapa kali patah hati, Bro Bayu berhasil ketemu satu wanita ideal yang jadi pasangan hidupnya. Kebayang gak? Dari cowok yang tadinya introvert, cupu parah, bisa dapat pasangan hidup impian. Nah, dia mau nge-share nih ilmu-ilmu dan rahasia cara mendapatkan wanita yang didapat dari nonton ribuan video dan baca ratusan buku tentang wanita. Simak baik-baik ceritanya ya bro, ini bakal sakti banget. Intinya, cara mendapatkan wanita impian itu dibagi menjadi 7 aturan tidak. Aturan pertama, tidak mengemis perhatian, tapi bangun karisma. Bayangin bro, kalau ada 2 cowok nih, yang satu jungkir balik ngelakuin apa yang si cewek mau, biar si cewek seneng, sampai gak punya waktu buat ngurus diri sendiri. Sama cowok satu lagi, fokus bikin dirinya keren, ganteng, pintar, kaya. Se-effort apapun cowok pertama, ya siaplah buat patah hati, karena si cewek bakal milih cowok kedua. Mengemis perhatian, caper berlebih itu kesannya nih, di ngarep bro. Dan cewek suka ilfil sama cowok yang ngarep. Jadi daripada caper, bangun karisma kayak cowok kedua. Caranya gimana? Ingat rumus ini, karisma sama dengan confidence plus competence. Bangun rasa percaya diri lo, tunjukin skill yang lo jago, maka karisma lo di depan orang akan naik. Kalau lo gak punya hal yang jago, semua masih biasa-biasa aja, ya berarti belum saatnya lo cari cewek. Cari dulu apa yang mau lo kuasai, lo mau hebat dalam hal apa. Karena ini yang bakal bantu membangun rasa kepercayaan diri lo sebagai cowok. Lo perlu skill di mana lo ada di atas rata-rata cowok. Contohnya ya tadi, rutin dan rajin gym. Lo tahu sendiri kan, kebanyakan cowok gak olahraga, malas, badannya jelek, atau punya penghasilan di atas cowok kebanyakan, atau mungkin punya medsos atau channel yang followernya banyak. Mungkin juga jago main alat musik. Ini gak cuma buat dapetin cewek bro, tapi bagus buat diri lo sendiri. Aturan kedua, tidak mengidolakan wanita. Ini mungkin susah bro, apalagi kalau ngeliat cewek cantik banget, yang tipe lo banget, ideal banget. Dengar suaranya aja lo meleleh. Bisa salaman sama dia, lo bisa gak tidur semalaman. Tapi makin lo ngelakuin hal ini, makin lo sulit dapetin dia. Lo jadinya ngerendahin diri dan meninggalkan gebetan di posisi yang gak semestinya. Ya kalau lo anggap dia idola, anggap dia artis, ujung-ujungnya lo cuma dianggap jadi fans. Fans ke artis ya cuma dimanfaatin buat naikin popularitas. Artis, kebanyakan nikahnya sama sesama artis kan. Jarang banget yang nikah sama fans. Jadi, ya jangan mengidolakan cewek gebetan bro. Anggap dia sejajar. Sadar, dia itu juga sama-sama makan nasi, sama-sama pup dan kentut, setara sama lo. Jangan cuma lihat baiknya, lihat juga kekurangannya. Lakuin ini, cara ngomong ke dia bakal lebih santai, lebih asik, dan dijamin dia lebih mungkin tertarik sama lo. Aturan ketiga, tidak cinta-cintaan sebelum mengejar cita-cita. Banyak lo bro dari teman-teman lo yang kalau ditanya, dalam 5 tahun ke depan lo pengen ngelakuin apa? Pada nggak tahu jawabannya, pada bingung sama hidupnya. Ya, kalau lo dalam kondisi ini terus ngejar cewek, makin hancur hidup lo bro. Hidup lo bakal disetir sama cinta, nafsu, dan wanita. Mending kalau cowoknya baik-baik. Kalau cowoknya toksik, bego, jahat, lo bakal dihancurin sehancur-hancurnya. Dan apakah ini salah si cewek? Sorry to say, bukan bro. Ini salah lo. Yang mengizinkan diri lo yang masih lemah, buang-buang waktu buat hal yang belum saatnya. Gak kok, gak harus cita-cita lo tercapai dulu. Minimal lo udah on the track lah, udah bisa cari duit, bisa kasih makan diri sendiri, punya hobi positif, dan udah ngerti 5 tahun ke depan lo kayak gimana.
dan cita-cita lo itu prioritas. Lo utamakan termasuk di atas wanita. Aturan keempat, tidak mengambil keputusan dari kata-kata wanita. Kalau ada yang bilang lidah wanita lebih mematikan dari ular berbisa, ya itu bener bro. Bukan berarti cewek itu jahat, cuma memang secara bawaan kata-kata cewek itu sering beda banget sama yang mereka maksud. Sering dengar kan, cewek ditanya makan apa, bilangnya terserah. Pas lo pilih, mereka marah. Atau pas cewek bilang gak apa-apa lakuin aja, pas beneran lo lakuin, mereka ngamuk-ngamuk. Atau bilangnya gue masih sayang sama lo tapi ujungnya selingkuh. Lo harus sadar, wanita itu makhluk emosional. Kalau bertindak dari kata-kata mereka, ya bakal pusing bro. Nilai tindakannya, ambil keputusan berdasarkan perilakunya. Kalau bilangnya bakal kasih harapan tapi gak pernah balas chat, ya tahu diri, mundur bro. Kalau bilangnya dia udah prioritas ke kamu tapi masih mentingin mantannya, ya tinggalin bro. Jangan terbuai kata-kata, selalu lihat aksi dan perilaku wanita bro. Aturan kelima, tidak effort sepihak. Ngejar boleh, silahkan. Tapi cewek yang lo kejar juga harus nunjukin effort kalau dia juga kadang-kadang ngejar lo. Misal pas chattingan gak selalu lo terus yang mulai obrolan. Dia juga kadang harus nunjukin effort buat chatting dulu, nyariin lo. Pas jalan bukan lo terus yang ngajakin. Kadang dia juga harus nunjukin keinginan buat jalan bareng. Pas jalan bukan cuma buat bikin dia seneng, tapi juga ada usaha dari dia buat bikin lo bahagia. Kalau cuma sepihak lo aja yang effort, ya udah gak usah diterusin bro. Dekatilah wanita yang nunjukin ketertarikan sama lo. Dijamin percintaan lo bakal lebih indah dan menyenangkan. Aturan keenam, tidak takut meninggalkan. Take it or leave it. Lo punya attitude, kalau lo berulah, gue gak takut ninggalin lo. Kalau lo nyebelin, gue juga bakal berhenti kasih perhatian sama lo. Mending gue kasih perhatian ke cewek yang lebih pantas mendapatkannya. Percaya deh bro, ini bikin lo jadi pria yang punya sikap. Dilihat sebagai cowok yang bisa memimpin. Lo ngerasa takut ninggalin cewek, lo gak punya sikap, ya tinggal tunggu waktu bro buat ditinggalin. Ingat, lo itu kuat, lo itu pemimpin, lo itu punya sikap. Aturan ketujuh, tidak mendewa-dewakan cinta, tapi utamakan rasa hormat. Lihat bro, tokoh-tokoh terkenal dunia, mau sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, banyak kok yang akhirnya diselingkuhin ceweknya. Jadi lo lihat kan, cinta aja gak cukup. Cinta itu sifatnya naik turun, berubah-ubah. Tapi kalau respect, rasa hormat itu lebih stabil. Jangan berpikir bahwa jadi pria yang dicintai, tapi jadilah pria yang dihormati. Rasa cinta bisa tumbuh dari rasa hormat, tapi rasa hormat belum tentu muncul dari rasa cinta. Makanya, hormati diri lo sendiri ya bro. Punya prinsip, jangan gampang melanggar prinsip. Jangan gampang mengemis cinta dan perhatian. Dan untuk membangun rasa hormat dari orang lain, lo harus fokus dulu ke diri sendiri. Bangun value sampai jadi lebih baik, baru mikir cinta-cintaan. Gak usah khawatir kehabisan waktu. Lo punya banyak waktu. Lo udah kakek-kakek pun tapi punya value. Cewek bakal ngejar kok. Yang penting, lo pakai waktu lo dengan sadar. Jadi yang sehari-harinya masih rebahan dan main HP, masih gak tahu apa yang mau diraih dalam 1 tahun ke depan, yuk bangun bro, bangkit. Minimal mulai dari olahraga. Terus mulai belajar skill baru gratisan gak apa-apa. Terus bikin jadwal harian yang produktif. Tinggalin dulu HP lo. Gak ada gunanya lo lihat ribuan cewek tiap hari di HP kalau lo masih gitu-gitu aja. Saatnya lo bangkit berjuang. Dan gua bakal dampingi perjuangan lo. Udah gua tulisin di buku rahasia wanita. Bisa lo baca di kolom komentar. Biar lo makin sadar dan makin ngerti lagi habis ini harus ngapain. Ingat, jangan berharap lo bakal dicintai wanita kalau lo gak cinta sama diri sendiri. Yuk bangkit bro. Salam I Feel You Man. Semangat bro.